Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kali ini kita bertemu dalam kesehatan yang prima ya. Anak-anak yang sehat semuanya. Alhamdulillah. Dan saya Sarul Gunawan. Saya Zizi Syahaf. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Kita doain juga sih untuk yang terbaring sakit, yang kurang sehat, semoga cepat-cepat sehat ya. Amin. Iya, jaga kondisi dan sekarang kita ingin membuat kondisi ruhiyah kita lebih baik dengan berita-berita. Masya Allah. Yang pertama ini kita punya pembahasan mengenai sulam alis yang sekarang lagi happening nih, di sini juga ikutan sulam alis? Enggak dong, ini originale. Ini asli. Ya. Ini asli. Jadi judulnya ini adalah sulam alis yang berujung maut. Waduh, bahaya juga ternyata ya. Iya, langsung kita lihat seperti apa liputannya. Ini dia. Tren sulam alis berujung fatal. Pantang pergi sebelum alis jadi. Ya, pepatah tadi sangat cocok untuk situasi tren kecantikan saat ini, karena para kaum hawa sepertinya sedang terjangkit tren make up dengan alis tebal. Entah siapa yang memulai pertama kalinya, namun tren alis tebal saat ini memang terbukti membuat pensil alis menjadi barang yang paling diburu oleh para wanita. Kebanyakan wanita sekarang akan rela meluangkan waktunya lebih lama demi fokus membuat alis agar tampak lebih tebal dan terbentuk dengan rapi sempurna. Namun, penggunaan pensil alis yang memakan waktu lebih lama dalam penggunaannya, serta tidak tahan lama, membuat sebagian orang di zaman sekarang memilih menggunakan kemajuan teknologi untuk mempercantik tampilan wajah seperti dengan sulam alis. Metode sulam alis membuat wanita zaman sekarang bisa dengan mudah memiliki bentuk alis sesuai dengan keinginan, serta tahan lama hingga beberapa tahun. Tetapi bukan berarti tren sulam alis ini tidak berbahaya. Banyak wanita yang melakukan sulam alis dan bukannya mendapat hasil alis yang indah sempurna, tetapi justru mereka gagal melakukan sulam alis dan berujung fatal. Seperti berikut ini. Mengunjungi klinik kecantikan harusnya untuk mempercantik diri. Namun naas bagi wanita ini, niat ingin mempercantik alis mata dengan sulam alis, ia justru pulang dari klinik kecantikan dengan 4 alis. Awalnya ia berencana untuk mempercantik alis mata dengan sulam alis agar terlihat lebih rapi. Dan kebetulan, ia mendapatkan promo perawatan kecantikan sulam alis di klinik kecantikan lokal seharga 100 pound sterling atau seharga 1,9 juta rupiah dari 350 pound sterling atau 6,8 juta rupiah. Saat proses sulam alis dilakukan, alis Delsa dicukur habis dan ternyata terapis malah membuat sulam alis tepat di atas alis alaminya. Tinta yang digunakan untuk sulam alis ini juga tinta semi permanen yang tidak bisa hilang hingga 2 tahun. 3 hari kemudian, alis asli yang dicukur sudah mulai tumbuh dan Delsa pun jadi memiliki 4 alis. Delsa merasa stres dan panik. Ia bahkan merasa tampak seperti badut. Ketika dia pergi keluar, orang-orang menatapnya dengan aneh. Karena sangat malu, Delsa tidak berani untuk pergi keluar rumah hingga berbulan-bulan dan dia begitu tertekan. Akhirnya ia memutuskan untuk menghilangkan sulam alis tersebut dengan biaya 400 pound sterling atau sekitar 7,8 juta rupiah. Kisah lain dari seorang wanita parubaya. Alisnya membiru setelah menjalani proses sulam alis, hingga ia pun berkeliling ke salon kecantikan untuk menghapus sulam alis miliknya yang terlihat membiru. Setelah berkonsultasi, ia mendapat info bahwa untuk menghilangkan warna biru pada alisnya adalah dengan cara dilaser. Dengan resiko akan terjadi kebotakan pada alis untuk sementara waktu. Namun wanita parubaya ini tidak mau melakukannya karena malu jika alisnya botak walaupun hanya sementara waktu. Pemirsa beriman, memang tidak sedikit wanita yang gagal saat melakukan sulam alis. Niat hati ingin membuat alis mata lebih bagus, namun hasil yang didapat justru sebaliknya. Hasilnya menjadi hancur berantakan dan tidak sesuai dengan wajah para pelakunya.
dalam Islam sendiri, ternyata sulam alis termasuk ke dalam hukum mentato, karena cara kerjanya yang memang mirip seperti tato. Mula-mula rambut alis dicukur habis, kemudian dibius lokal, selanjutnya disulam dengan menggunakan jarum khusus untuk menanamkan pewarna khusus pula, guna membentuk alis sesuai yang dikehendaki, agar lebih tampak cantik tanpa menggunakan pensil alis. Dan sulam alis ini bisa bertahan hingga 2-5 tahun. Maka metode sulam alis jelas dilarang dalam Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato, dan wanita yang mencukur bulu alis, dan mutafalijat atau wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan yang merubah-rubah ciptaan Allah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari 5931. Dan yang harus diingat pula pemirsa dalam kaitan ini adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat permanen dengan pengubahan yang juga permanen itu adalah dilarang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam keras upaya mengubah ciptaannya. Sesungguhnya kecantikan yang diberikan oleh Allah jauh lebih indah dari buatan tangan manusia. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selayaknya untuk disyukuri dan dijaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Aduh, ngeri juga ternyata ya. Bisa pulang-pulang bawa 4 alis yang tadinya 2 jadi 4, itu gimana ceritanya? Iya, intinya sih bersyukur aja apa yang udah Allah kasih udah yang paling sempurna untuk kita. Karena kan kecantikan nggak melulu mengenai fisik pemirsa. Kecantikan itu sesungguhnya justru dari hati. Iya, auranya ya, seperti inner beauty-nya Zizi kan, Masya Allah. Bisa banget. Itu sulam alis. Kalau bibir, pulang bawa bibir 4 kan repot juga. Cuma 1 aja perempuan kan sudah seperti 2 atau 3 bibir, betul nggak pemirsa? Udah intinya banyak bersyukur aja pemirsa. Apapun yang Allah kasih udah yang paling baik untuk kita. Betul. Oke. Karena bisa jadi dosa juga ya. Iya, nauzubillah. Oke, berikutnya sih. Kita punya pembahasan tentang ada kalau aku pernah dengar tentang sebuah artikel, jadi kalau seorang anak sakit dipeluk sama ibunya itu bisa sembuh. Wah, itu keajaiban. Pelukan itu seperti apa? Pelukan. Kita harus saksikan berita berikut ini untuk pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Masa Kini. Kini.